Selamat datang kembali. Kali ini kita lanjut lagi nih, kita gali bab 2 dari Billion Dollar Brand Club. Judulnya menarik, The Pied Pipers of Disruption. Ini tentang para investor dan VC yang jadi motor di balik merek-merek DTC itu loh. Iya, betul. Merek direct to consumer yang booming banget beberapa tahun ini. Fokus kita kali ini ke para Pied Pipers ini. Sosok-sosok kayak Kirsten Green, terus firma Forerunner Ventures. Mereka ini yang kayaknya punya suling ajaib buat narik para disruptor DTC gitu ya. Persis. Kita mau bongkar gimana sih cara mereka lihat peluang yang mungkin dilewatin sama pemain-pemain besar atau visi lain. Oke, menarik nih. Kita mulai dari Kirsten Green deh. Dia kan sering dibilang agak orang luar ya di Silicon Valley. Iya. Latar belakangnya bukan finance murni kan? Betul. Dia analis retail dulunya. Nah, ini yang bikin perspektifnya unik. Dia ngerti banget soal perilaku belanja konsumen, potensi merek secara digital. Sementara visi lain mungkin masih hitung-hitungan resiko finansial melulu ya. Apalagi dulu kan bangun merek konsumen itu, mahal dan penuh resiko banget. Iya kan? Biaya produksi, distribusi, iklan, belum lagi dominasi merek lama. Susah lah. Nah, Kirsten Green ini karena paham retail, dia lihat kalau teknologi itu mulai bisa ngurangin hambatan-hambatan tadi. Dia jadi lebih berani ya. Contohnya, pas dia investasi di Bonobos sama Warby Parker. Itu kan udah ditolak puluhan visi sebelumnya. Betul, betul. Sama Dollar Shave Club juga. Itu jadi contoh klasik banget gimana visinya jalan. Dan akhirnya terbukti kan? Puncaknya itu pas musim panas 2016. Gila sih itu. Oh iya, yang dua portofolionya jadi unicorn barengan itu ya? Iya, Dollar Shave Club dijual ke Unilever 1 miliar dolar. Terus Jet.com ke Walmart 3,3 miliar dolar. Gede banget. Wah, langsung deh nama Kirsten Green sama Forerunner Ventures melambung tinggi. Sejak itu, kalau ada startup DTC dapat dana dari Forerunner, itu kayak dapat stempel emas gitu ya, approved. Yang bikin Forerunner beda itu ya fokusnya. Mereka hampir sepenuhnya main di e-commerce dan merek-merek penantang. Jadi nggak sembarang ide bagus aja ya. Enggak, mereka cari founder yang obsesif sama pengalaman pelanggan, yang mau bangun komunitas merek. Itu penting banget buat DTC. Portofolionya juga luas ya, ada kosmetik kayak Glossier, terus Hims buat perawatan pria, Away buat koper. Sampai vitamin ritual juga. Bahkan mereka investasi juga ke perusahaan pendukung ekosistemnya. Kayak jual skop pas lagi demam emas gitu. Cerdik. Nah, ngomong-ngomong demam emas DTC, apa sih pemicu utamanya? Kayaknya teknologi ya? Banget. Platform kayak Shopify itu game changer banget. Tiba-tiba siapa aja bisa bikin toko online keren. Biayanya juga rendah kan? Udah ngurusin pesanan, pembayaran, pengiriman. Iya, ini benar-benar mendemokratisasi bisnis. Bikin merek jadi lebih gampang diakses lah. Selain infrastruktur teknologi, ada lagi nggak mungkin soal data? Nah itu dia. Data itu kunci kedua. Ada riset menarik dari David Bell di Wharton soal diapers.com. Itu nunjukin gimana merek DTC bisa pakai word of mouth digital, terus nyargetin konsumennya spesifik banget. Bisa berdasarkan demografi, bahkan sampai kode pos. Oh gitu. Jadi mereka bisa kenal konsumennya lebih dekat ya dibanding merek lama yang jualannya lewat supermarket atau toko. Jauh lebih dekat. Itu keunggulan besar mereka. Oke, selain Green, ada lagi Pied Piper lain nih yang disebut di buku. David Pacman dari Venrock. Dia juga investor awal di Dollar Shave Club kan? Iya, betul. Tapi filosofinya agak beda nih sama Green. Gimana tuh bedanya? Pacman itu cari kategori produk yang pemain lamanya agak lambat inovasinya. Terus marginnya tebal dan sangat bergantung sama toko fisik. Contohnya kayak Nest Labs yang ganggu Honeywell di pasar termostat gitu ya? Persis, cari celah di pasar yang pemain besarnya udah nyaman banget. Tapi katanya Pacman ini lebih selektif ya? Iya. Dia bahkan sempat ngelewatin kesempatan investasi di Casper, merek kasur DTC yang ngetop itu. Loh, kenapa dilewatin? Dia khawatir pasarnya terlalu gampang ditiru. Banyak pemain baru bakal muncul dengan cepat. Wah, ini nunjukin kalau keputusan investasi VC itu kompleks ya. Nggak cuma lihat potensi, tapi juga resiko kompetisi. Harus pinter-pinter menyeimbangkan data sama intuisi. Banget. Gak gampang jadi visi yang sukses. Nah, kesuksesan awal kayak Dollar Shave Club sama Warby Parker ini kan akhirnya memicu ledakan pendanaan ya. Tsunami lah bisa dibilang.
ratusan merek DTC baru muncul di mana-mana. Ya, dari produk kewanitaan organik, bra, kasur, sikat gigi elektrik, hampir semua kategori ada versi DTC-nya sekarang. Landscape belanja kita jadi beda banget. Betul, tapi ini juga munculin pertanyaan penting. Kayak yang Pak Aman bilang tadi, Pertanyaan apa tuh? dari ratusan merek baru ini, berapa banyak sih yang beneran bisa jadi the next big thing? Jadi unicorn kayak Dollar Shave Club gitu? Oh iya juga ya, nggak semua bisa sebesar itu kan? Kenyataannya, banyak yang ternyata susah buat tumbuh lebih dari, katakanlah, pendapatan 20 juta dolar setahun. Skala besar itu tetap tantangan tersendiri. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari bab 2 ini, intinya adalah kombinasi investor visioner kayak Green dan Pacman, Yang jeli lihat peluang, pas yang lain ragu. ditambah kematangan teknologi, e-commerce, dan kekuatan data. Ini semua yang bikin gelombang disrupsi DTC ini terjadi. Dan ini mengubah cara kita semua belanja, cara merek dibangun dan ditemukan. Buat Anda, para pendengar, ini artinya pilihan jadi lebih banyak, merek terasa lebih personal mungkin ya, tapi di sisi lain, Ya, pasarnya jadi lebih rame, lebih berisik mungkin. Para penantang ini pakai cara baru buat ganggu kenyamanan pemain lama. nah sebagai penutup nih, ada pemikiran menarik. Dengan banyaknya merek DTC baru yang lahir, sering didanai visi yang sama, terus mereka bersaing ketat banget buat narik perhatian kita. Iya. Apakah kita ini sebenarnya cuma nonton pergantian penjaga gerbang aja? Raksasa lama diganti raksasa baru versi digital? Atau jangan-jangan era disrupsi terus-menerus ini memang jadi new normal buat kita ke depannya? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan gimana ya kelanjutannya nanti.